iman dan Islam Anda, menyaksikan kebesaran Allah, orang dari segala penjuru, orang dari segala bahasa, orang dari segala jenis, kaya, miskin, dan yang sehat, yang sakit, datang ke sana, subhanallah. Yang pejabat, yang rakyat, itu menunjukkan hebatnya panggilan Allah, seruan Allah. Anda menyaksikan semuanya tawaf, tidak ada yang tawafnya balik, semuanya tawaf ke kiri. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Senang ke masjid, berlomba-lomba minta kepada Allah. Bahkan di Mekah itu subhanallah punya kelainan yang sangat luar biasa, Mekah dan Madinah. Kalau ada hati terlintas yang tidak baik, itu akan ditunjukkan oleh Allah langsung. Ini kisah Ustaz Agung kemarin haji kemarin nih, jamaah kita padahal dokter, subhanallah, dia terlintas dalam hatinya karena orang pada batuk, pada flu, pilek. Dia bilang orang semua udah kena flu, kena pilek semua, tinggal saya. Langsung dokternya batuk dan pilek, sampai pulang ke Indonesia belum sembuh-sembuh. Ini luar biasa, kontan dibayar oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini luar biasa manfaat. Jadi ingat, astagfirullahaladzim. Makanya disuruh kalau ada apa-apa, salah ucap, salah pemikiran di sana, cepat-cepat istighfar. Di sini manfaat besar bahwa Allah itu ada. Allah itu maha mendengar. Mungkin kalau di sini mungkin masih nggak begitu langsung, tapi kalau di sana langsung. Dan ini pernah terjadi sama saya sendiri. Subhanallah, pernah saya di dekat hotel, di situ masjid dekat di Masjidil Haram. Saya taruh sandal di tempat yang biasa. Saya udah apal ini bolak-balik nomor sekian, apalin. Taruh. Pas tawaf, pulang tawaf, pikir dekat ke situ, dekat pintu, apal nomor. Dicari nggak ketemu-temu. Muter, saya muter sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya ada ibu-ibu jamaah kita bareng sama kita. Pak Habib, mau kemana? Enggak, lagi nyari, padahal lagi apa? Ego sedikit, nyari sandal. Kalau ketemu, enggak. Datang lagi bapak-bapak gitu, Pak Habib lagi apa? Enggak. Akhirnya ngomong enggak ketemu-temu, malu ini. Akhirnya Pak, astagfirullahaladzim. Sandalnya ada di situ. Itulah kebesaran Allah. Jangan terlintas sombong, karena sombong itu temannya siapa? Syaitan. Di situ lagi ditunjukkan kebesaran manfaat supaya kita tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha menjawab, Allah itu bisa segala-galanya. Untuk kita pulang, jadi kita tidak ragu kalau membela negara, nggak ragu-ragu. Walaupun kita lemah, Amerika pun kita berani lawan. Kenapa itu pahlawan-pahlawan kita melawan Inggris baru menang dari dari Perang Dunia Kedua, masuk ke Surabaya setelah Indonesia merdeka, berani mengatakan, hai Inggris. Wow, siapa namanya tuh tanggal 10 bulan 11 hari pahlawan, Bung Tomo. Kenapa berani begitu? Karena dibantu oleh Allah sambil mengucapkan dalam pidatonya, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini manfaat yang didapati dari haji. Manafik, terutama masalah iman, masalah rezeki. Insya Allah pulang haji rezekinya tambah banyak. Yang terlintas satu lagi tadi yang baru ditayang tuh di Madinah, Ustaz Agus. Saya di Mekah ada rekaman sama TV One Crew di sana, masya Allah semangat karena memberikan kabar haji, kebetulan ya sekalian. Subhanallah, di Madinah nggak ada janji. Pas lagi mau ziarah terakhir mau pulang, saya bersama sebagian teman-teman tadi itu yang lagi berdoa. Saya kepingin kalau bisa ketemu dari kru haji, ada Bang Faiz dan yang lainnya, pengen, tapi sudah tidak ada janji, udah mau pulang. Subhanallah, lagi ziarah di sudut di depan makam Rasulullah, tiba-tiba Bang Faiz dari sana datang, Habib, peluk saya. Subhanallah, langsung apa? Bib, jangan lupa doa untuk bangsa, Bib. Langsung direkam tadi itu, kita doakan di depan makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Indonesia berjaya dan makmur, pemimpin-pemimpin yang soleh. Inilah Al-Quran, saksi baru terlintas dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang lain-lainnya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Selain itu Rasulullah berjanji, Al-Hujjaj wal-Ummar waftun min wufudillah. Para jamaah haji dan para jamaah umrah itu adalah delegasi dari Allah. Ini manfaat tafsirnya, Rasulullah menafsirkan ini. Apa? Insa'alu u'tu, kalau mereka minta pasti diberi oleh Allah. Wa in da'au ujibu, kalau dia berdoa memanggil, Allah mengatakan labbaika ya abdi,
ketiga, ya Allah, labbaika ya abdi, iya wahai hambaku, apa yang kalian perlukan. Yang ketiga, man unfiqa ukhlifa lahum, apa yang dikeluarkan untuk berangkat haji dan umrah, Allah janji akan gantikan dengan rezeki lagi lebih baik. Pengen apa tidak? Makanya kalau berangkat haji jangan utamakan kepada Allah, manfaatnya banyak. Haji luar biasa, Rasulullah menerangkan di sana pertemuan orang-orang Islam sedunia. Di sana kita merasa ya Allah, dekat dengan Allah, salat 5 waktu, belum lagi ke Madinah, bolak-balik kita berebut untuk salat di Masjid An-Nabawi 40 waktu dijamin oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Macam-macam dalam haji ini. Lahum, untuk siapa itu manfaat? Bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk yang berangkat haji. Makanya dilarang orang berangkat haji mengatakan, wah haji saya nggak diterima, dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Makanya kita minta sama Allah. Makanya kalau menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Tafsir Quran ini harus ahlinya. Saya hanya mengutip daripada ulama-ulama. Baru sekolah sedikit 9 tahun bilang saya sekolah 9 tahun dalam sekolahan Islam, terus mau menafsirkan Al-Quran, dari mana ilmunya? Mending sekolahnya kalau sudah kelas tinggi, SD, SMP. Ini yang sangat mengecewakan orang Islam, kalau ada orang yang non muslim menafsirkan Al-Quran. Itu adalah suatu penghinaan kepada orang Islam, penghinaan kepada kitab suci Al-Quran. Itu adalah tidak punya akhlak. Ingat, pejabat kalau tidak punya akhlak, ingat gak di Garut tuh, karena menceraikan istrinya, ingat apa tidak? Yang 4 jam baru nikah terus pakai SMS diceraikan, ada apa tidak tuh? Karena nggak punya akhlak dipecat apa tidak? Yang mencat siapa? Presiden yang mencat, subhanallah. Makanya kalau punya akhlak, kita ini akhlak luar biasa. Makanya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, membesarkan Allah. Kalau orang haji selalu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah, inilah di hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ketika haji jangan milih hari ditentukan oleh Allah, tanggal 9 Dzulhijjah ya tanggal 9. Jangan bilang aduh penuh banget, nanti bulan Rajab aja dah mau haji. Nggak boleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masih banyak lagi yang harus diterangkan, cuma karena waktunya terbatas, mudah-mudahan yang sedikit barokah seperti kita di Masjid Barkah ini, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya bisa berangkat haji dan umrah serta ziarah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Habib. Pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali tadabbur yang disampaikan oleh guru kita tadi. Allah mengundang kita ke sana dan Allah mengajak kita untuk menyaksikan kebesarannya. Tentu saja adalah itu cara Allah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Lantas ketika kita pulang ke tanah air, sesungguhnya apa yang disebut dengan haji yang mabrur? Kita tentu saja ingin mengetahui indikator orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji ketika dia mencapai haji yang mabrur. Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ki Haji Tengku Zulkarnain setelah pesan-pesan berikut ini. Damai ini saku. Sarung Wadimor kaya akan motif khas Nusantara dan diproduksi dengan teknologi yang canggih, mampu menembus pasar internasional. Dengan menghadirkan corak dari berbagai daerah di Indonesia, Sarung Wadimor mengutamakan kualitas dengan menggunakan benang istimewa dan melalui tahapan seleksi yang sangat ketat. Berbisnis sarung Wadimor sangat menguntungkan buat saya. Kualitas sarung yang sangat bagus karena didukung dengan teknologi yang sangat canggih, sehingga mutu benang terjamin. Dengan harga yang kompetitif, motif dan corak beraneka ragam, sehingga benar-benar sangat menjual. Hal itulah yang membuat pelanggan saya semakin bertambah jumlahnya. Semakin hari permintaan sarung Wadimor terus meningkat. Bahkan sekarang saya juga melayani permintaan sarung Wadimor dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, sampai Timur Tengah. Semuanya jadi mudah berkat suplai dari pabrik sarung Wadimor lancar dan tidak pernah terlambat. Terima kasih sarung Wadimor. Nikmatnya saat
Wadimor, sarung tenun produksi nasional, kualitas internasional. Di segala suasana, Wadimor tentu sarung kita. Gigi saya sensitif, mungkin karena gigimu mengalami kerusakan awal. Pepsodent Sensitive Expert mengandung HAP yang mengurangi rangsangan pada gigi sensitif. Air dingin tidak menjangkau akar, melindungi dari nyilu lebih lama. Pepsodent Sensitive Expert. Elzala, karya El Hijab. Dulu nenek bebas makan apa saja. Sekarang semua makanannya masuk, rasanya hambar. Temukan solusinya dengan Epeton 60 Plus, solusi tepat untuk lansia yang sulit makan. Sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor tentu sarung kita. Wadimor tentu sarung kita. Close Up dengan antibakterial formula membersihkan mulut hingga bagian terdalam. Pakai Close Up untuk sensasi kesegaran maksimal dan senyum bersinar. Close Up, segar maksimal, dekat maksimal. Jadi ibu pasti beli Harpic. Pembersih lainnya langsung mengalir. Bahkan setelah 10 kali dipakai, toilet tetap nggak bersih sempurna. Tapi formulanya Harpic yang kental mampu menutupi seluruh permukaan sehingga langsung bersih sempurna. Harpic benar-benar ekonomis. Dapatkan total hadiah senilai ratusan juta rupiah. Cuma dengan beli Harpic minimal Rp10.000. Info lebih lanjut kunjungi www.pantanganharpic.com. Wadimor tentu sarung kita.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku, dan seperti biasa di setiap acara Damai Nusaku kita punya segmentasi fatwa dan dakwah. Untuk episode kali ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Didin Habiduddin. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa TV berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada para orang tua dalam salah satu firman-Nya surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya para orang tua harus merasa khawatir kalau mereka meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah secara fisik, lemah jasmani, lemah rohani, lemah akal, lemah mental, dan lemah segala-galanya. Oleh karena itu, maka dalam ayat yang lain pun Allah juga mewasiatkan kepada ibu-ibu bahwa salah satu faktor yang akan menyebabkan kekuatan, kesehatan jasmani rohani pada anaknya adalah air susunya, air susu ibu. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rada'ah. Hendaknya ibu-ibu mau menyusui anaknya kalau bisa 2 tahun sempurna, karena itu ternyata secara kesehatan juga luar biasa. Air susu ibu yang diberikan kepada anaknya pada tenggang waktu 2 tahun itu akan menyebabkan kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Para pemirsa yang terhormat, dalam praktek ternyata tidak selalu demikian. Ibunya langsung memberikan air susu pada anaknya. Ternyata juga ada ibu-ibu yang secara sadar sengaja dia berkeinginan untuk membantu, menolong anak tetangganya, anak saudaranya, untuk memberikan air susu kepada mereka. Nah, persoalan inilah kemudian direspon oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana hukumnya kira-kira? Karena ada implikasi hukum. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2013 yang memberikan fatwa tentang donor air susu ibu. Sangat menarik sekali fatwa ini karena berdasarkan fakta di lapangan, kemudian pendekatan kesehatan, pendekatan ayat dan sebagainya, akhirnya disimpulkan bahwa perbuatan ini, donor air susu ibu kepada anak orang lain, tetangga maupun saudara, itu dibolehkan dengan persyaratan tertentu untuk kemaslahatan ibu dan terutama juga kemaslahatan si anak. Yang pertama, ibunya harus dalam keadaan sehat. Mana mungkin dia memberikan air susu yang baik kalau dia sakit. Yang kedua adalah tidak dalam keadaan hamil, karena memang Al-Quran melarang seorang ibu yang hamil itu menyusui, akan punya dampak negatif pada anak yang disusuinya dan pada anak yang ada dalam rahimnya. Oleh karena itu maka dilarang. Yang kedua, tidak dalam keadaan hamil. Kemudian yang ketiga adalah ada implikasi hukumnya. Apa implikasi hukumnya? Itulah yang diungkapkan dalam surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa salah satu kelompok wanita atau laki-laki yang haram kawin itu adalah karena persusuan. Ya, sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa akibat sesusuan itu maka akan mengakibatkan haram pernikahan sama dengan haram perkawinan karena keturunan. Misalnya sebagai contoh, ibu yang menyusui kemudian ada anaknya laki-laki, maka tidak boleh kawin antara anaknya dengan anaknya sendiri. Demikian pula dengan bibinya, dengan adiknya dan sebagainya. Itu ternyata ada implikasi hukum yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Jadi kalau terjadi perkawinan tanpa diketahui, itu harus segera diputus karena fasakh nikah namanya, karena sangat besar implikasi hukumnya. Karena itu bagi ibu yang secara sukarela memberikan ASInya kepada anak orang lain, kemudian juga ibu si anak itu dan keluarganya harus mencatat apakah benar itu menyusui, berapa kali. Karena ada ketentuannya, 10 kali misalnya ketentuannya, harus dicatat dan jangan sampai terlupakan. Karena begitu dicatat, begitu dilakukan, maka statusnya menjadi anak angkatnya, anak karena sesusuan, saudara karena sesusuan. Luar biasa implikasinya. Dan itu semua diungkapkan dalam Al-Quran, diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk menjaga keturunan yang baik. Anak kita dalam keadaan sehat jasmani rohaninya,
tapi juga persoalannya berkaitan dengan hukum kewarisan, hukum pernikahan terjaga dengan baik. Itulah ajaran Islam yang begitu mulia, ajaran Islam yang begitu sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan perkembangan kehidupan. Tidak ada cara kecuali kita tunduk patuh pada ketentuan itu. Majelis Ulama Indonesia telah berusaha dengan fatwa-fatwanya yang baik, yang aktual, yang merespon setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan bimbingan, guide yang sebaik-baiknya dalam kehidupannya. Jangan karena ada semangat tahun, tolong-menolong, membantu, tapi kemudian ada hukum yang dilanggar. Kita tidak ingin itu terjadi. Ta'awun dikembangkan, tolong-menolong dikembangkan, bahkan didorong supaya saling bersinergi, saling membantu satu dengan yang lainnya, tapi aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum juga harus dijaga, dipelihara, agar jangan sampai melabrak norma dan etika. Bayangkan, pernah terjadi itu. Para pemirsa yang berbahagia, sudah si anak itu nikah, sudah lama nikahnya, kalau tidak salah kasus juga di tangan Majelis Ulama, sudah terjadi pernikahan 8 tahun, tetapi ternyata setelah diselidiki, ini adalah saudara sesusuan. Bayangkan, tidak ada cara yang lain kecuali harus lakukan fasakh nikah. Fasakh nikah itu artinya nikah batal secara otomatis. Ditalak atau tidak, ditalak oleh pengadilan atau tidak, diceraikan atau tidak, fasakh nikah. Karena persoalannya serius, persoalannya batal pernikahannya, batalnya dengan sendirinya. Oleh karena itu ibu-ibu yang memberikan air susu secara ta'awun, secara ingin menolongnya, maka harus sadar betul ada implikasi hukumnya. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja. Kita menjaga ibunya, menjaga anaknya, menjaga keturunannya, menjaga masa depannya. Mudah-mudahan ajaran Islam yang baik ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh, yang cerdas, yang kuat, yang sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah ghafarul dhunub. La ilaha illallah, Allah ghafarul dhunub. La ilaha illallah, Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah ghafarul dhunub. La ilaha illallah, Allah ghafarul dhunub. Ya Rasulullah ya man hubbuhu yasfi siqam. Ya Rasulullah ya man hubbuhu yasfi siqam. Anta wallahi syafi'un lil waraya yawma zihab. Anta wallahi wasihun lil waraya yawma zihab. La ilaha illallah, Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah ya Maulana. Sarung khas Indonesia, Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia, Walimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Daihatsu, sahabatku. Close Up dengan antibacterial formula membersihkan mulut hingga bagian terdalam. Pakai Close Up untuk sensasi kesegaran maksimal dan senyum bersinar. Close Up, segar maksimal, dekat maksimal.
Buat kamu yang hilang semangat, balikin semangatmu dengan Kopiko 78. A perfect blend for a perfect taste. Kopiko 78 bikin kamu up lagi. Sarung khas Indonesia, Walimor beragam coraknya, Walimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia, Walimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Jerawat, aku selalu menutupi dan menyembunyikannya. Tapi semua berakhir sekarang. Pons Acne Solution baru dengan teknologi Lock and Clear mengunci dan menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Akhirnya, jerawatku hilang dalam 3 hari. Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan relawan melakukan upaya normalisasi Kali Cibintuni di Bandung, Jawa Barat. Tim berupaya membersihkan material tanah maupun batang pohon yang menutupi area sekitar sungai 3 hari setelah longsor. Upaya normalisasi terkendala sulitnya alat berat untuk menuju lokasi longsor. Kerjakan beberapa titik yang kemarin masih terhambat, alhamdulillah sudah lebih lancar, sekarang sudah lebih terbuka. Dan mengenai adanya banjir bandang untuk khususnya di Wadi Jasaluwi dan Bojongkoneng, dengan terbukanya sungai ini mudah-mudahan kekhawatiran tidak terjadi dan kecil kemungkinannya untuk terjadi kembali. Tim pun berupaya mengurai 2 titik aliran sungai yang tertutup. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One mengabarkan.